Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani dari kelas 2B1 dengan NIM 2200302068. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai buku kerja ke-6, yaitu Business Plan dari usaha yang akan saya buat, yaitu sandwich. Yang pertama yaitu mengenai data perusahaan. Usaha saya yaitu sandwich ini berada di Jalan Belimbing, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan basis usahanya yaitu usaha berkembang di bidang kuliner. Selanjutnya untuk biodata saya perkenalkan kembali, nama saya Dini Indriani, saya lahir di Jakarta 14 Oktober 2001. Dengan riwayat pendidikan terakhir saya yaitu SMA Sederajat, dan saat ini saya sedang menempuh program studi S1 saya di STAIN Pariwisata Internasional jurusan Manajemen Perhotelan. Berikutnya untuk struktur organisasi dimulai dari pemimpin perusahaan yaitu saya sendiri dengan job desk-nya yaitu pemilik sekaligus pimpinan perusahaan, bertanggung jawab jalannya perusahaan, pengambil keputusan tertinggi, dan pembuat aturan kerja. Lalu untuk bagian produksi yang dipegang oleh Berlina Puspitasari dengan job desk-nya yaitu sebagai kepala produksi, bertanggung jawab jalannya produksi, menjaga kebersihan produk, dan mengemas hasil produk. Dan yang terakhir, untuk bagian jaminan mutu oleh Septiana Cahyaningrum dengan job desk yaitu bertanggung jawab atas mutu dan kualitas produk yang dihasilkan, melakukan quality control terhadap produk yang akan dijual, memastikan memakai bahan baku yang berkualitas, dan menjaga hygiene dan sanitasi produk dan alat. Alasan saya memilih bisnis analisa pemasaran karena saya melihat peluang dari penjualan produk ini. Selain itu, belum banyak pesaing yang menjual produk serupa di pasaran. Yang pertama, produk sandwich yang kami tawarkan memiliki berbagai varian roti seperti roti tawar gandum dan juga roti tawar biasa, serta beberapa varian isian yang lengkap. Yang kedua, lokasi atau distribusi. Usaha ini berlokasi di Perumahan Puri Harapan, Jalan Belimbing, Blok D11, nomor 65. Adapun sasaran pemasaran produk sandwich ini adalah di kalangan anak muda dan juga masyarakat sekitar. Tempat jualnya berada di dalam perumahan, bisa diantar ataupun diambil langsung di toko. Lalu yang C, ada harga. Penentuan harga dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah dengan biaya lain-lain. Adapun harga jual dari sandwich ini mulai dari 18.000 sampai 30.000 per piece. Lalu ada promosi. Promosi akan dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga situs e-commerce lainnya. Yang ketiga ada analisis operasional desain produk. 1. Nama produk atau jasa yaitu sandwich. Yang kedua, karakteristik produk atau jasa. Sandwich ini memberikan dampak kesehatan karena terbuat dari bahan-bahan yang fresh. Keunggulan sandwich ini bisa untuk kalangan diet dengan memilih roti gandum. Sandwich menjadi pilihan tepat untuk mereka yang ingin makan tetapi tidak ingin meninggalkan kesibukan atau apapun yang mereka kerjakan. Karena sandwich bisa dibawa dengan mudah kemana saja dan dapat dimakan dengan mudah sambil mereka mengerjakan sesuatu. Sandwich mempunyai harga yang ekonomis untuk kalangan pelajar. Yang ketiga, manfaat produk. Sandwich memberikan manfaat kesehatan dan juga manfaat kenyamanan. Berikut adalah proses produksi. Yang pertama, olesi roti tawar dengan margarin hingga rata. Yang kedua, panaskan atau panggang roti dengan teflon hingga berwarna kuning kecoklatan. Jika sudah, lalu diangkat. Yang ketiga, tumis daging asap hingga matang, lalu angkat. Ambil roti tawar yang telah dipanggang, olesi dengan mayones dan saus. Yang keempat, susun sayuran, daging asap, telur ceplok, dan buah tomat iris. Lalu yang kelima, oleskan kembali sedikit mayones dan saus. Yang keenam, tutup dengan roti tawar lain. Lalu sandwich sudah jadi. Lalu yang keempat ada analisis peluang pasar dan pesaing. Analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produk ini sangatlah besar karena bahan yang dibutuhkan dapat dicari dengan mudah. Selain itu, tingkat persaingan di pasar juga masih sedikit, yang membuat tingkat peluang pasar semakin tinggi. B. Tingkat persaingan. Melihat situasi di tempat, sepertinya produk yang kami jual akan laku dikarenakan harga terjangkau dan sangat pas untuk ukuran dompet jika dibandingkan dengan pesaing yang lain. Lalu berikutnya ada analisis keuangan. Bagian analisa biaya usaha. Untuk biaya tetap yaitu ada rumah produksi, jumlah unit 1, jumlah harga 5.500.000, masa pakai 10 tahun. Untuk talenan jumlah unit 5, jumlah harga 50.000, masa pakai 5 tahun.
Pisau jumlah unit 5, jumlah harga 150.000, masa pakai 5 tahun. Untuk kompor jumlah unit 1, jumlah harga 300.000, masa pakai 5 tahun. Untuk teflon jumlah unit 2, jumlah harga 60.000, masa pakai 2 tahun. Untuk kulkas jumlah unit 1, jumlah harga 2 juta, masa pakai 10 tahun. Untuk total biaya sebelum penyusutan yaitu 8.060.000, dan total biaya sesudah penyusutan per bulan yaitu 671.665.000. Berikutnya ada biaya variabel. Bahan baku atau pokok, saya memakai buah, jumlah harga 350.000, lalu sayur jumlah harga 70.000, roti jumlah harga 200.000, daging asap jumlah harga 50.000, telur 60.000, saus 60.000, lalu mayones 81.000, margarin 28.000, keju 60.000. Lalu yang kedua ada bahan pendukung, stiker logo, box sandwich, plastic wrap, dan berikutnya tenaga kerja, yaitu saya memakai pengantar pesanan dan karyawan dengan total 1.445.000. Total biaya variabel per bulan 1.445.000 dikali 30 hari sama dengan 43.350.000. Untuk biaya lain-lain ada transportasi, promosi, dan juga listrik dengan total 500.000. Lalu berikutnya ada penerimaan pendapatan rasio usaha. Jumlah produksi atau layanan. Yang pertama sandwich buah, sandwich sayur mixed beef, sandwich roti gandum daging. Dengan total 36.150.000. Untuk total pendapatan laba per bulan yaitu 36.150.000 dikurang 671.665.000 dikurang 1.445.000 dikurang 500.000 sama dengan 33.533.335.000. Lalu yang keenam ada analisis SWOT. Yang pertama, strength memberi kualitas sandwich yang baik, harga jual cukup murah, toko mudah dijangkau, dan makanan bervariasi. Yang kedua ada weakness, sarana dan prasarana yang masih kurang, produk dijual yang masih hanya di sekitar perumahan sehingga belum banyak orang yang tahu. Dan yang terakhir SDM yang belum terlalu banyak. Lalu yang ketiga ada opportunities, belum banyak pesaing di pasaran, pertumbuhan di pasar mungkin akan meningkat. Yang keempat ada trade, munculnya pesaing baru, selera konsumen yang dapat berubah-ubah sesuai tren yang ada, persaingan dengan toko yang sudah ada dan lebih besar. Yang kelima, kesimpulan, yaitu dilihat dari analisis yang sudah saya lakukan di atas, dapat disimpulkan jika usaha yang saya buat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, dilihat dari analisis SWOT dan juga total revenue dan cost. Diharapkan agar usaha ini bisa segera mungkin direalisasikan, melihat keuntungan yang bisa didapatkan cukup besar. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.